نور في الظلمات أنسي في خلواتي. Yang ke-180 haditsu Ummi Salamah. Respon otomatik kita pada hakikatnya untuk bersabar, karena dari situlah mereka memproses diri mereka, mengasah kemampuan Dalam kehidupan Nabi SAW apa yang di alam semesta ini. Maka pada ayat 172 kita bacakan ayatnya. syariat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya lebih besar daripada hidup berumah tangga dan Nabata minas sukti fannaru aula bih. Setiap daging yang pemirsa umat TV yang dirahmati, kalau kita lihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat nikmat sekali ya. Alhamdulillah kita mendapatkan sajian yang memuaskan tentang mukjizat Al-Quran sepanjang zaman. Baik, sekarang saatnya kita untuk berdialog, atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada sharing ya. Bagi adik-adik juga boleh sharing tentang pengalamannya dengan Al-Quran. Dan tadi Ustadz kita juga menyampaikan kesiapan kita untuk menjadi relawan Quran. Mudah-mudahan semua kita ini mempersiapkan diri untuk menjadi relawan Quran di seluruh Nusantara. Menjadi relawan Quran hingga Al-Quran menjadi penerang bagi jalan-jalan kehidupan manusia ya, sehingga bisa keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang di bawah bimbingan Al-Quran. Baik, dari sebelah kanan, dari tengah, dari kiri, silahkan boleh untuk mengajukan pertanyaannya, atau mungkin ada sharing, silahkan, semuanya bisa. Baik, silahkan. Ya, mungkin ada satu panitia yang bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah belajar Al-Quran harus bisa bahasa Arab dulu? Kalau misalnya jawabannya tidak, karena sudah banyak artian dari ayat-ayat Al-Quran, lalu bagaimana dengan cara kita merealisasikan belajar dan mengajar Al-Quran, sedangkan saat ini sudah banyak artian dari ayat Al-Quran yang diselewengkan? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, saya harapkan operator menyiapkan materi. Mana Ustadz Jayadi? Menyiapkan ya. Nanti kita akan tampilkan di sini sebagai jawaban pertanyaan ini. Ya, apakah kita dalam mempelajari Al-Quran harus tahu bahasa Arab dulu atau tidak? Kita akan lihat sebentar di sini. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan, ayo. Mana sebelah kanan? Silahkan. Ya, ini. Sana ya. Ibu boleh ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, saya sebagai orang tua, ya, orang tua dari dua orang putri, seringkali kami mendapati orang-orang yang mungkin hafal Quran, mungkin tahu arti di dalam Al-Quran, tapi seringkali amalan kesehariannya itu seringkali membuat kami sakit hati karena selalu mempermasalahkan perbedaan-perbedaan terus. Bagaimana kami harus mensikapi, apalagi dilihat oleh dan dicontoh anak-anak kami yang memperdebatkan perbedaan yang ada dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ada lagi? Satu lagi pertanyaan sebelum Ustadz menjawab, silahkan.
Ada lagi yang bertanya? Mungkin sebelah kiri? Ya, sebelah sana kalau ada yang mau bertanya. Kita ke sana dulu ya. Ya, ke sebelah kiri dulu. Ayo maju, silahkan. Ini, silahkan adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya beristiqomah dalam mempelajari Al-Quran? Baik, bagaimana cara istiqamah mempelajari Al-Quran? Alhamdulillah kita ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya, nah yang pertama nih kita mau jawab. Kalau sudah siap kita akan lihat sebentar bahwa sesungguhnya salah satu jaminan kemudahan Al-Quran untuk dipelajari dari Allah SWT, orang tidak perlu atau tidak harus, seseorang tidak harus menguasai bahasa Arab baru bisa menguasai Al-Quran. Paling tidak menguasai cara membaca yang baik dan menghafal Al-Quran seluruhnya. Tidak harus bisa bahasa Arab. Ya, mari kita lihat coba tayangan ini. Ya, coba lihat. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ini anak 3 tahun bisa baca Quran dan tidak tahu bahasa Arab. Terus lagi, terus lagi. Ini ada balita 3 tahun bisa baca Quran. Mungkin videonya hilang, ya. Jadi intinya itu. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Tahukah adik-adik, ya, penghafal Quran termuda sedunia tahun 2014 itu orang Indonesia dan tidak tahu bahasa Arab. Tahu atau tidak? Tahu atau belum? Belum. Namanya Musa bin Hanafi. Kalau ada videonya coba ditampilkan. Musa bin Hanafi. Ada? Nah ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi saya kira pertanyaannya terjawab bahwa tidak harus, ya. Yang paling penting sekarang niat dan kemauan kita. Kemauan yang paling penting untuk mempelajari Al-Quran. Dan memang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang belajar Quran itu bukan apakah kita mampu atau tidak, tapi apa kita mau atau tidak. Allah SWT berfirman, "Fahal min muddakir." Adakah yang mau mempelajarinya? Baik, untuk pertanyaan kedua, ini memang suatu hal yang sangat memilukan. Kadang-kadang ada orang yang hafal Quran atau mengerti Al-Quran, tetapi tidak menunjukkan akhlak Al-Quran. Padahal salah satu yang sangat ditonjolkan pada pribadi Nabi SAW adalah akhlak beliau. Ya, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak dan dipuji di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi SAW akhlaknya adalah Quran itu sendiri. Kana khuluquhu
Al-Quran. Ini ada. Kita bisa baca Al-Quran umur Wah, 3 coba tahun. di sini. Coba di sini ini. Wah, ternyata hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Wah, namanya siapa ini adik kita? Namanya siapa? Azam. Azam. Allahu Akbar. Azam bisa mengaji? Ini dari 3 tahun bisa. Wah, sayang baru ketemu saya nih. Kalau tidak dari kemarin masuk di presentasi saya. Nih silakan, kita minta Azam baca sedikit. Kalau ada mushaf, ada yang punya mushaf? Ini di toko buku mungkin ada mushaf, pinjam dulu sebentar. Ya. Ada yang punya mushaf? Peserta-peserta kalau ada punya mushaf? Nah ini ada mushaf nih. Tapi terlalu kecil barangkali kalau ini. Ya, mungkin agak besar sedikit. Ini kecil sekali. Jangan-jangan yang kecil. Pinjam dulu satu mushafnya Pak, yang besar pinjam ya. Ya kalau nggak bisa pinjam nanti saya yang beli. Ya, insya Allah. Sekalian hadiah buat anak ini, ya anak kita. Ya. Nah ini alhamdulillah. Jadi apa yang saya sampaikan sejak pembukaan IBF kemarin dan barusan ini, ya akan lebih diwujudkan, dibuktikan dengan anak kita nih ya. Ini kita pilih. Bismillah. Ya, ini aja dari sini baca, dari sini aja. Ya, ya. Bagi saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Azam telah membaca ayat yang saya pilihkan tadi. Bukan dia yang pilih sendiri. Artinya benar-benar bisa baca. Sejak kapan dia bisa baca Quran? Allahu Akbar. Jadi ini semakin menambah referensi saya. Saya punya kemarin referensi Abdurrahman Al-Jazairi dari Aljazair, lalu kemudian lupa namanya anak Dr. Sarmini di Jakarta, dan sekarang ada Azam bin Yudi. Alhamdulillah. Ini Al-Qur'annya kalau mau sekalian jadi hadiah, nanti saya yang bayar ke pustaka Imam Syafi'i ya. Ini hadiahnya sayang. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama. Ini adalah bukti ya. Ini tidak tahu bahasa Arab, tapi bisa baca Quran dengan baik dan usianya masih sangat muda ya. Alhamdulillah. Nanti tolong Pak Yudi, saya mau ambil nama dan nomor teleponnya ya, sebentar ya. Ya di sini. Baik, tadi pertanyaan kedua saya sudah jawab ya. Atau sementara saya jawab bahwa itu sangat menyedihkan ya, terutama kalau perbedaan atau terutama kalau akhlak buruk itu kemudian dipertontonkan kepada generasi muda kita. Dengan kita mudah mencela, mudah membid'ahkan orang, mudah menyerang orang ya, sesama muslim, ini adalah akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an ya. Karena itu kita mengingatkan, kita menghimbau agar mereka dapat sadar, dapat bertobat, dan kita ingin mengingatkan pula kepada seluruh pendidik, kepada seluruh organisasi Islam, kepada pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, mari lebih dimantapkan pembinaan anak-anak kita, generasi kita, termasuk dalam masalah akhlak, agar tidak lagi lahir orang-orang yang seharusnya menjadi contoh dalam akhlak, lalu malah kemudian membuat keraguan atau membuat orang-orang tidak menyukai Islam ini. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita istiqamah? Ini panitia jangan lupa para penanya semua harus diberi hadiah ya. Para panitia ya jangan sampai nggak diberi hadiah orang-orang yang bertanya tadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana bisa istiqamah? Untuk bisa istiqamah terus mempelajari Al-Quran, yang pertama adalah niat kita. Mari perbaiki niat kita. Niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ya. Kalau ada niat yang ikhlas, maka kita sudah memiliki poin yang paling penting
untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengetahui dan meyakini keutamaan orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita mengetahui dan meyakini keutamaan itu, maka insya Allah kita akan terus istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, agar kita bisa istiqamah, kita perlu teman-teman yang baik, teman-teman yang sama-sama belajar ya Al-Quran. Tidak salah kalau kita punya teman orang-orang yang ingin kita ajak ke dalam Islam. Mungkin mereka masih kurang memperhatikan Quran, tetapi jangan hanya berteman dengan mereka saja. Harus kita punya teman-teman ya yang baik, teman-teman yang peduli pada Quran, yang mau belajar Al-Quran. Sebab teman ini yang paling memberikan pengaruh di dalam hidup kita, apakah kita bisa istiqamah atau tidak. Kadang-kadang teman lebih kuat pengaruhnya daripada orang tua kita sendiri, daripada guru kita. Betul Ibu? Ibu guru, betul ya? Kadang-kadang ibu guru sudah capek menyampaikan, tetapi kemudian tidak diamalkan hanya karena teman-teman yang buruk yang mempengaruhinya. Karena itu buat Ananda di sana, Ananda yang bertanya, ya jelas ya, buat Ananda dan seluruh hadirin hadirat, jangan lupa selalu memilih teman yang baik. Nabi SAW mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Setiap orang itu, ya setiap orang sangat dipengaruhi agamanya oleh temannya. Karena itu hendaknya setiap orang melihat, memperhatikan, meneliti siapa yang akan menjadi teman baiknya. Ini saya mau cerita sedikit. Mau enggak diberi tips menghafal Quran? Mau? Supaya cepat hafal Quran? Ustadz mau? Mau. Baik. Ada 25, ada berapa? 25 metode atau cara menghafal Quran. Tapi kalau saya jelaskan semua di sini bisa sampai maghrib. Ya. Atau saya berdiri sendiri lalu di sini semua sudah kosong. Ya. Saya tidak mau itu. Cukup satu saja, ya. Salah satu cara menghafal Quran yang gampang, ya, yang disebut dalam literatur dan dicoba di beberapa negara adalah menghafal Al-Quran berdua-berdua. Berdua-berdua. Bagaimana caranya? Bukan semata-mata kita berdua datang ke seorang guru, nih kami berdua menghafal Quran. Bukan itu saja. Itu cuma awal saja. Berdua-berdua ini adalah, ya, mereka sama-sama duduk, coba perhatikan. Mereka sama-sama duduk atau juga berdiri, sama-sama buka mushaf Al-Quran. Ini harus diperhatikan nih, sini Ustadz nih, ya. Tolong bawa sini tuh, ya. Dua biji, dua. Ini contohnya nih ya. Nah, jadi ini anggaplah ini Al-Quran, ya. Jadi dua-dua buka Al-Quran, lalu kemudian saya anggaplah saya pertama membaca, ya. Misalnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya baca langsung. Dia juga memperhatikan sambil dia perhatikan. Begitu saya selesai dia lagi yang baca. Coba baca Ustaz, ya. Saya yang perhatikan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, begitulah. Saya baca lagi, dia dengar. Dia baca, saya dengar. Sampai kemudian seolah-olah sudah hampir hafal. Saya tutup, ya, jadi dia tetap lihat supaya mengoreksi saya, ya, mengecek. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Lihat di sini Ustaz, ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau udah benar dia lagi yang baca, ya, tutup Qur'annya, lalu saya lagi yang lihat, baca, ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anta sudah jadi hafiz, ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu, lalu pindah ayat berikutnya. Silahkan dicoba. Kalau ada yang merasa sulit menghafal Al-Quran, ini salah satu tipsnya. Ini salah satu metodenya. Insya Allah kalian akan hafal Quran. Ini pasti pemberitahuan. Tinggal berapa menit. Ya.
Berapa menit lagi? 15 menit insya Allah cukup. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan injury time 15 menit juga. Ya. Baik, saya kira sudah terjawab. 3 saja dulu. 3 hal yang dapat menjaga agar kita bisa istiqamah menghafal Quran. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan, ayo. Masih ada waktu 15 menit lagi. Silahkan. Nah, kalau nggak ada saya nih Zat. Cerita nih Zat tentang obat tadi. Tentang obat. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu Zat. Datang membawa anaknya yang usianya kelas 4 SD. Ya. Dia bawa anaknya dan dia bilang, Ustaz tolong ruqyah anak saya ini. Bacakan Tolong Al-Quran. ruqyah? Iya. Sampaikan apa itu ruqyah? Mengobati dengan Al-Quran. Baik. Ya, mengobati dengan Al-Quran. Terus saya bilang sama ibu ini, Bu, Nabi kita mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisani au yunassiranihi au yumajjisani. Ya. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibu bersedia kalau saya ruqyah ibu dulu sebelum anaknya. Oh begitu. Ya. Nah akhirnya ibu itu bersedia dan saya bacakan ayat Al-Quran dengan terlebih dahulu mengajak dia untuk mengingat masa lalunya. Lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengamalan dari Al-Quran, pengamalan dari isi Al-Quran untuk bertaubat. Akhirnya dia mengingat masa lalunya dan kemudian dia mulai menangis, Dad. Dia menangis sambil dia mengingat masa lalunya dan saya ajak dia bertobat. Coba taubati semua dosa-dosa masa lalu itu. Karena setiap dosa besar dan masing-masing orang punya masa lalu, itu akan membawa efek buruk pada kehidupan kita hari ini, termasuk anak kita juga nantinya. Betul. Akhirnya kemudian saya sambil membacakan ayat Al-Quran, Dad. Setelah itu beliau sambil menangis dan terus menangis sampai kemudian selesai dan seakan-akan tenang perasaannya dan dia pulang dengan menggendong anaknya dan menyanyi karena anaknya ini selalu marah dan kalau dia marah matanya membelalak dan kadang atau setiap kali dia marah mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tuanya. Jadi setelah itu anaknya jadi tenang. Anaknya sejak setelah itu dia pulang dan menggendong anaknya dan sekarang dia tobat dan saat dia menangis tadi akhirnya dia ngomong Ustaz bahwa ternyata dia yang kadang mengatakan kata kasar itu kepada ibu. Baik, terima kasih. Kalau begitu ini bukan pertanyaan, ini sharing ya, kisah. Sharing kisah alhamdulillah sangat baik. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Benar sekali bahwa Al-Qur'an ini akan menjadi obat bagi kita ya, apalagi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya non fisik. Maka dari itu bila ada di antara kita yang merasa pusing, stres, ya, merasa galau, ya baik karena urusan pribadi ataupun karena keluarga atau anak kita, maka marilah kembali segera baca Quran. Tidak harus orang lain yang bacakan kita. Kita pun bisa membaca Al-Quran dan meruqyah diri kita sendiri, mengobati diri kita sendiri. Ya, marilah kita buktikan dan mari jadikan kita selalu berhubungan, berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Saya mau tambah satu kisah nih. Ustadz, ada yang bertanya? Halo, ya. Ustadz, ini dari ruang operator ada yang nanya nih Ustadz. Ya. Kalau boleh. Boleh. Dari mana? Sebelah mana nih? Di sini, Pak. Oh, di situ. Silakan. Di atas. Ya. Di sini, Pak. Di mana? Di atas. Oh, di atas. Silakan. Ya. Ini rupanya semua mau berpartisipasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang apakah mempelajari Al-Quran itu hanya cukup hanya untuk anak-anak dan remaja saja? Bagaimana dengan usia di atas 50, 60, 70 tahun? Mungkin itu saja. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mau bercerita tentang kisah yang sangat menarik tadi itu. Ternyata operator sudah mendahului dengan pertanyaan dan jarang-jaranglah operator ini bisa ikut bertanya. Kalau ini siapa? Abdurrahman. Iya. Abdurrahman dari Depok. dari Depok. Iya. Ya.
kebetulan saya punya keterbatasan penglihatan. Oh ya, ini Abdurrahman punya keterbatasan penglihatan. Abdurrahman mau membacakan Al-Quran. Mau bertanya? Oh, mau bertanya. Silakan kasih mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana kita meyakinkan Al-Quran kepada orang-orang yang non-Muslim secara logika gitu. Jadi supaya mereka itu paham dan mengerti bahwa Al-Quran ini adalah jalan hidup yang benar gitu. Baik, terima kasih. Tapi dengan secara logika yang logis. Ya, secara logika yang logis, ya. Secara logika yang logis. Baik, terima kasih Abdurrahman. Ini luar biasa Abdurrahman. Punya keterbatasan penglihatan, tapi pikirannya begitu tajam, begitu jauh, ya, menanyakan hal yang sangat penting, ya, bahkan menantang saya, bagaimana Ustadz bisa meyakinkan kebenaran Al-Quran bagi non-Muslim? Kalau kita katakan Quran ini dari Allah SWT, belum tentu non-Muslim percaya, ya, tapi secara logika bagaimana? Semoga Allah memudahkan saya menjawab. Jadi saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Operator kita tanya apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Ini saya sebenarnya mau tahu, jangan sampai tidur kita nih. Ya. Tadi pertanyaannya apa adalah? Apakah belajar Al-Quran hanya untuk anak-anak saja? Bagaimana yang usia 50-60 tahun? Nah, saya mau tanya di sini nih. Coba siapa yang tahu ketika Nabi SAW pertama kali mengajarkan Quran, apakah Nabi SAW pergi mencari anak-anak, diajarkan Iqra, atau yang pertama diajar orang dewasa? Jawab. Orang dewasa. Jadi sesungguhnya yang paling wajib, yang lebih wajib, ya, belajar Al-Quran adalah orang dewasa. Ya, dengar Pak Operator ya. Ya. Sayang sekali terjadi kesalahpahaman, terjadi kekeliruan di masyarakat kita. Kalau berbicara belajar Quran, kemana ingatan kita, Bu? Siapa yang kita pikirkan? Siapa sekarang ini? Anak-anak, cucu kita, anak kita. Sayang sekali kalau ada orang dewasa tidak mengaji, tidak belajar mengaji atau tidak tahu mengaji, kadang-kadang kita tidak mempermasalahkan, seolah-olah kita maklumi saja. Padahal orang yang lebih wajib belajar Al-Quran adalah orang dewasa. Adakah Nabi diutus untuk anak kecil? Tidak ada. Walaupun anak kecil juga bahagian daripada umat. Tapi yang pertama adalah orang dewasa. Sebetulnya, atau begini, ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang mau belajar mengaji nih? Ada bapak, coba perhatikan. Ada bapak sama anaknya. Bapak umur 40 tahun atau 50 tahun misalnya. Terus anaknya masih umur 6 tahun. Adik-adik coba perhatikan nih. Ini menarik pertanyaannya nih. Ada seorang bapak umurnya 50 tahun. Terus dengan anaknya umur 5 tahun. Ya, berdua pergi ke guru mengaji. Nih, berdua guru mengaji. Mereka mengatakan, "Ustadz, kami ini belum tahu mengaji. Saya tidak tahu mengaji dan anak saya juga tidak tahu mengaji." Lalu kemudian ustadznya bilang, "Saya siap mengajar, tapi saya cuma punya waktu setengah jam dan saya hanya bisa mengajar 1 orang." Pertanyaannya, siapa yang lebih perlu untuk segera diajar? Bapaknya atau anaknya? Yang bilang bapaknya angkat tangan. Ayo Bapak, yang bilang Bapak. Bapaknya angkat tangan. Oke. Ya. Yang bilang anaknya siapa angkat tangan? Loh, ada yang angkat tangan dua-dua. Berarti belum paham kisahnya nih. Terpaksa saya ulang. Ya, mohon maaf nanti ada injury time ya. Ya, untuk tambahan waktu. Ini saya ulang lagi, ini dua orang. Seorang bapak umur 50 tahun. Seorang anak bersama bapaknya
umur ambillah 7 tahun supaya lebih jelas. Perhatikan baik-baik nih. Berdua mau belajar Quran, gurunya cuma satu dan waktunya sedikit, dan gurunya bilang saya mau mengajar tapi saya hanya bisa mengajar 1 orang, bapak atau anak. Sekarang pertanyaannya, yang benar siapa yang lebih dahulu diajar, bapaknya atau anaknya? Yang bilang bapaknya angkat tangan. Ayo yang bilang bapak. Yang bilang bapak angkat tangan. Baik. Yang bilang anaknya angkat tangan. Yang bilang anak. Ya, sebagian bilang bapak, sebagian bilang anak. Sebelum saya jawab mana yang benar, coba perhatikan mereka yang biasa naik pesawat. Siapa yang sudah pernah naik pesawat di sini angkat tangan? Oh banyak, alhamdulillah. Anak-anak masih kecil sudah bisa naik pesawat. Kita udah umur 40 tahun atau 30 tahun baru naik pesawat. Ya. Jadi ini memang anak-anak modern, alhamdulillah. Pernah naik pesawat? Yang sudah pernah naik pesawat, lihat begini. Kata pramugari atau pramugara, ya. Apabila tekanan udara di dalam kabin pesawat berkurang, akan keluar tabung oksigen. Ya, betul? Ya. Nanti ada keluar 2 tabung oksigen, misalnya atau 3. Lalu kata pramugara, bagi orang tua, bagi orang yang membawa anaknya, maka siapa yang pertama memakai tabung oksigen? Bapaknya atau anaknya? Ya? Bapaknya. Jadi yang pertama pakai tabung oksigen, kenapa? Karena kalau dia lebih dahulu menolong anaknya, mungkin dia akan kehabisan napas dan tidak berhasil menolong anaknya dengan sempurna. Sementara kalau dia cepat, dia memakaikan cepat dirinya, dia akan masih bisa menyelamatkan anaknya. Maka dalam Al-Quran juga begitu. Yang lebih wajib belajar, yang lebih dahulu belajar adalah orang dewasa, lalu segera untuk mengajar kepada anaknya setelah dia bisa. Jadi ini jawaban kepada yang tadi, mudah-mudahan telah diketahui. Ini ada kisah. Ada seorang yang menghafal Quran di Madinah. Seorang kakek-kakek, umurnya 70 tahun. Dia datang ke seorang imam, saya mau hafal Quran. Lalu kata imam tadi, sebetulnya imam ini lihat, wah udah 70 tahun. 70 tahun umurnya. Benar nih mau hafal Quran? Iya benar Syekh, saya mau hafal Quran. Kata Syekh, oke lah, tidak mau mengecewakan, coba baca dulu. Ternyata waktu baca, bacaannya masih belepotan, masih kurang bagus. Tetapi karena tekad yang kuat, bapak ini berhasil mempelajari cara baca Al-Quran dan sampai menghafal hanya dalam waktu 5 tahun. Ketika usianya 75 tahun, dia sudah hafal Quran. Maka bukan saja mempelajari bacaannya, menghafal Quran pun untuk orang dewasa, orang tua tidak sulit. Kenapa tidak sulit, Bu? Kenapa tidak sulit, Bu, orang tua belajar Quran? Selain itu, selain kemauan, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran mudah dipelajari. Pertanyaan terakhir dari Abdul Rahman yang tadi naik bertanya di sini. Bagaimana menjelaskan pada non-muslim tentang kebenaran Al-Quran? Ya, bahwa Al-Quran ini benar dari Allah SWT. Ini kalau mau cerita panjang, tetapi saya beri contoh yang ringan saja. Hadirin hadirat, ya perhatikan. Saya mau tanya, berapa banyak jumlah penghafal Quran di dunia ini? Banyak, ya. Tidak tahu berapa jumlahnya. 100? 100? Lebih, ya. Ya sama dengan iklan, ratusan, dia bilang lebih, ya. 1000? Lebih. 100.000? Lebih. 1.000.000? Lebih, ya. Saya mau tanya, apakah yang hafal Quran itu semuanya orang Arab? Bukan. Bukan. Apakah semua yang hafal Quran tahu makna Al-Quran yang dihafalnya? Tidak. Sekali lagi, tolong dijawab serempak. Apakah semua yang hafal Quran di dunia ini mengetahui makna Al-Quran? Tidak.
Tidak. Ini sudah cukup jadi jawaban. Bagaimana mungkin kita bisa menghafal sesuatu yang kita tidak tahu maknanya? Misalnya adik ini, ya, menulis buku atau diberi kata-kata bahasa Jepang 5 halaman saja, 5 halaman. Lalu diminta tolong dihafalkan 5 halaman ini. Diberitahu cara bacanya tapi tidak diberitahu maknanya. Bisa hafal? Sangat sulit. Bahkan orang jenius sekalipun menulis dengan bahasanya sendiri, diminta menghafal, dia tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Dia adalah buatan yang maha kuasa dan telah dimudahkan untuk mempelajarinya. Ini insya Allah secara logika bisa meyakinkan orang non-muslim. Dan itu saya sudah alami. Waktu saya mengajar di Jepang, saya alhamdulillah ya pernah mengajar di Jepang. Jepang itu di mana? Di mana Jepang itu? Samping Bekasi ya? Di mana? Dekat Tangerang. Jadi saya pernah mengajar di Tokyo. Saya selalu menyampaikan pada murid saya orang-orang Jepang non-muslim. Saya mengajar 99% non-muslim. Saya tanya mereka, ya, adakah di antara kalian bisa menulis buku dalam bahasa Jepang 100 halaman, lalu kalian hafal sampai titik komanya? Tidak ada yang sanggup. Walaupun mereka banyak yang jenius, yang pintar, tidak ada yang sanggup. Lalu saya ceritakan, ini Al-Quran 6.236 ayat, lebih 600 halaman, itu bisa dihafal oleh orang-orang yang tidak tahu maknanya. Mereka sangat kagum dan alhamdulillah akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya, karena mereka yakin tidak mungkin ini kalau bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu panjang penjelasannya, namun waktu juga membatasi kita. Insya Allah nantikan ini dalam buku saya yang kedua nanti tentang Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan akan terbit lagi buku Al-Quran mukjizat sepanjang zaman. Saya kira sudah cukup. Sebelum pertanyaan kalau masih ada, kita bagi dulu hadiah, ya. Atau nanti panitia yang bagi. Sudah cukup? Jam berapa sekarang? Sudah lewat Ustaz. Oh, sudah lewat? Lewat 7 menit nih Ustaz. Sudah lewat 7 menit. Ya. Kalau begitu kita cukup sampai di sini. Saya hanya ingin mengajak, tolong di sana adik-adik sebelah kiri. Ya, saya menyapa dulu. Saya menyapa dulu. Kalau saya bilang assalamualaikum, bilang waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di sini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita akan tutup dengan sama-sama bertekad ingin menjadi relawan-relawan Al-Quran. Ya, orang-orang yang dimuliakan Allah SWT karena menjadi relawan kitab suci Allah SWT. Kalau saya mengatakan relawan Al-Quran, bilang siap, Allahu Akbar. Ya, sekarang kita sama-sama relawan Al-Quran, siap, Allahu Akbar. Sekali lagi, relawan Al-Quran, siap, Allahu Akbar. Sekali lagi, relawan Al-Quran, siap, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.